Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih karena kami boleh menaikkan akan dupa pujian kami, menaikkan incense, menaikkan akan semua wangi-wangian di hadapan-Mu setiap pagi. Biarlah Engkau berkenan dengan apa yang kami lakukan. Engkau berkenan dengan pujian kami, Engkau sempurnakan semuanya. Dan Engkau buat semua ini menjadi keindahan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan dengar firman-Mu, dengar isi hati-Mu. Biar Engkau menguatkan setiap kami, membangun setiap kami lewat apa yang Kau mau sampaikan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Kau mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Ya, pagi ini saya mau sharing tentang kejatuhan dan kebangkitan ya saudara. Yuk kita baca dulu dari Mazmur 73 ayat yang ke-21. Ya. Saya baca ayat 21, saudara baca ayat yang ke-22, kita bergantian sampai ayat yang ke-24 ya. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Ya, ini adalah mazmur yang sangat indah yang Daud ciptakan, ya. Dan kita semua tahu tentang Daud, ya. Daud itu adalah orang yang hidupnya bervariasi ya. Kalau Salomo itu hidupnya kebanyakan manis terus, tapi jujur manis terus, tapi akhirnya apa saudara? Agak pahit karena dia rada mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain ya kan, dan kepada istri-istrinya. Tapi kalau Daud itu adalah seorang sosok yang hidupnya sangat bervariasi, alias apa? Pahit, manis, asem wis jadi satu. Ya kan, Daud itu adalah orang yang mengalami banyak perkara yang gak enak dalam hidupnya. Ya, sampai terciptalah Mazmur 73 ini. Ya, dia berkata, hatiku tuh pahit Tuhan, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku sampai goblok, dungu, gak ngerti apa-apa. Saking gak bisa mikir karena banyak hal persoalan yang menghimpit dia, sehingga dia merasa sampai kayak hewan, gak bisa mikir jernih. Gak bisa berpikir seperti orang normal. Tapi ada satu kunci dalam hidup Daud yang menurut saya menjadi letak kemenangannya. Yaitu di ayat yang keberapa? 23. Tetapi aku memilih untuk apa? Tetap di dekat Tuhan. Itu adalah kunci kemenangan Daud melewati segala perkara. Nah, saya kalau merenungkan hidup Daud ya. Daud itu adalah orang yang menang luar biasa di satu titik, tapi di satu titik dia kalah banget ya. Saudara ingat kejadiannya waktu dia belum menjadi raja, ada satu perkara yang menentukan kemenangan dia, yang ujian yang besar yang dia menangkan sampai akhirnya dia dibawa Tuhan menggantikan Saul. Ada ujian karakter yang sangat besar apa yang dia menangkan. Waktu dia dikejar-kejar Saul, benar? Sampai sudah hampir ketangkep. Dia kejar-kejaran di gunung, ya itu ada gunung batu, sampai dikatakan Daud di sisi sini, Saul di sisi sini. Pokoknya salah satu nyebrang ketemu aja. Nah, tapi di satu waktu, tiba-tiba Saul lagi buang air besar waktu itu dikatakan. Lalu orangnya Daud ngomong, Saul, Saul. Dan hari itu nyawa Saul harusnya bisa langsung dihabisi oleh Daud. Dan hari itu juga dia bisa jadi raja. Itu adalah ujian karakter yang menurut saya terbesar. Tapi waktu itu Daud berkata, aku tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Dan hari itu dia cuma potong ujung jubah Saul supaya bukti bahwa dia sudah pernah sedekat itu dengan Saul untuk membunuh dia. Lalu akhirnya dia pergi dan dari jauh dia berkata kepada Saul, nih jubahmu, puncak jubahmu sudah ada di tanganku. Tadi aku sangat bisa bunuh kamu, tapi tidak kulakukan karena aku takut akan Tuhan. Dia pernah lakukan itu saudara.
Dia pernah menghadapi ujian yang sangat berat menurut saya. Karena apa? Karena waktu itu dia sangat tertekan, sangat down, sangat ya itu wis gak karuan karena dia sudah hampir dibunuh. Dan waktu itu pengikutnya preman semua. Dan preman-premannya pasti ngomong bunuh aja, habisin aja, selesai kita hari ini. Tapi hari itu Daud memilih untuk memakai cara Tuhan. Dan dia menang. Tapi anehnya di saat hidupnya tidak ada aral melintang, tidak ada masalah, dia justru kalah. Saat apa? Saat dia tidak bisa menguasai dirinya, mengambil Batsheba, dan dia membunuh siapa? Uria. Padahal Uria tuh gak salah apa-apa loh saudara. Cuman punya istri cantik aja salahnya. Ya. Dan Daud tidak bisa menguasai dirinya. Daud gak bisa nguasain egonya. Padahal menurut saya kasusnya lebih berat Saul. Sangat gampang dan sangat enak buat bunuh Saul karena itu melepaskan bebannya. Nah masalah Batsheba, dia tuh gak ada beban sebenarnya. Ya kan? Perempuan cantik kalau dia memang lagi senang perempuan cantik silahkan bikin sayembara kayak Ahasveros lah. Ya, semua cewek tercantik boleh dihadapkan ke hadapannya, pilih salah satu. Kenapa sih harus Batsheba? Tapi hari itu dia jatuh. Dan kejatuhannya pun sangat dalam. Sampai ngambil istri orang dan bunuh suaminya. Jadi menurut saya gini saudara, dalam hidup ini ya, kita gak pernah tahu kapan kita jatuh. Itu kesimpulannya. Karena saat ujian yang terberat, dikasih soal yang terberat, bisa jadi lulus. Karena ngerjainnya mungkin segenap hati, segenap kekuatan, segenap kemampuan. Tapi kadang dikasih soal yang sepele, gagal. Bisa jadi. Nah, seperti anak sekolah, kalau dikasih soal susah, mikir, teliti. Ya, itu yang terjadi sering kali ya. Anak kalau pelajaran math, dia serius banget. Tapi bahasa Indonesia, nah itu. Kadang dianggap halah bahasa Indonesia kan bahasa yang saya ucapkan setiap hari, kenapa saya harus serius belajarnya. Ternyata tahu saudara, kadang nilai bahasa Inggris lebih bagus dari bahasa Indonesia. Dan itu hampir terjadi di semua sekolah. Kenapa? Yaitu karena Indonesia seringkali begini-begini kecuali, nah kecualinya kagak dibaca. Dianggap remeh, jadi salah. Ya, jadi dalam hidup ini kita nggak pernah tahu sih sebenarnya. Kadang kita diuji menang, kadang ada ujian karakter kita kalah. Tapi yang Daud hadapin adalah ayat yang ke-23 ini menurut saya kunci yang harus kita lakukan. Saat kita jatuh, saat kita gagal, kita harus tetap ada di dekat Tuhan. Karena itulah letak kebangkitan kita. Nah, saya tuh sangat diberkatin sama khotbahnya Pak Ridwan. Nah, saya akan khotbah di sini karena apa? Karena ini waktu itu Pak Ridwan khotbah ini di Live 3. Ya, tidak khotbah di Dewasa. Saudara belum tahu kan? Waktu di Live 3 itu lucunya gini, kita ada acara tanya jawab. Ada satu pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan sebelumnya, yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Apa? Ada yang nanya, Pak Ridwan, Bapak tuh kan dulunya kan selalu kesaksian Bapak orangnya gak sabaran. Bapak orangnya pemarah. Titik balik apa yang membuat Bapak menjadi berubah? Nah, saya pikir dia akan jawab begitu saya dapat istri model homilin saya berubah, ya kan? Ternyata jawabannya bukan itu saudara. Dia ngomong homilin itu soal nomor 3 kata dia gitu. Ternyata mempunyai istri yang luar biasa seperti homilin itu ujian karakter saya nomor 3. Tapi yang pertama dan kedua dia belum pernah ceritain. Nah saya akan ceritakan ya. Jadi waktu itu dia ngomong saya itu adalah anak yang tertolak. Karena waktu kecil papa saya main dukun untuk kenaikan pangkat. Lalu dukunnya bilang tahun segini kamu gak boleh punya anak. Kalau kamu punya anak itu anak setan. Dan delalahe tahun itu hamillah istrinya, yaitu hamil Pak Ridwan. Jadi sama keluarga besarnya dia dianggap anak setan. Karena dukunnya ngomong gitu. Gak boleh, harusnya pantangannya kalau kamu mau naik pangkat tidak boleh hamil tahun itu.
Tahun itu dia hamil, lahirlah Pak Ridwan. Jadi dianggapnya ya, wah ini anak sial, ya anak sial. Sampai akhirnya Pak Ridwan ini dibuang, dikasihin ke pembantu. Jadi dia tetap dalam rumah yang sama, tapi dia pikir dia anak pembantunya. Nah, sampai bertahun-tahun dia suatu saat sakit jantung parah Pak Ridwan ini, karena hidupnya penuh kepahitan. Karena gini, dia mirip sama saudara-saudaranya, sehingga rumor yang tersebar ya, dia denger-denger kamu tuh anaknya papa mama kamu, dan mukanya kan mirip serumah gitu. Tapi dia kok kenapa saya dirawatnya sama pembantu? Jadi bertahun-tahun dia tuh ngalamin yang namanya pergumulan dan kepahitan, sampai suatu saat dia sakit jantung. Lalu di sakit jantung itulah mamahnya mengaku bahwa kamulah anakku yang sebenar-benarnya. Lalu dia akhirnya sakit hati lagi, tambah sakit. Dan suatu hari Tuhan temuin dia dalam mimpi dan penglihatan, dan akhirnya dia dipulihkan Tuhan. Dan tahun 80-an itu, dia itu lahir baru dan dipulihkan. Dia ngomong, Tuhan aku nggak mau pahit lagi, aku mau coba membangun kembali hubunganku dengan orang tuaku, aku mau pulih dan sebagainya. Sampai dia akhirnya bertobat jadi hamba Tuhan. Tahun 80-an itu sudah jadi hamba Tuhan. Suatu hari dia sudah mikir hidupnya baik, karakternya berubah ya. Di suatu hari dia lagi mau berangkat pelayanan, lalu udah hampir telat, ada lampu kuning ya. Begitu lampu kuning dia langsung injek gas, gitu kan, biasa kan lampu kuning supaya tidak terhalang lampu merah, karena lampu kuning itu tidak lama toh. Set, dia langgar lampu kuning, di tengah-tengah perempatan tiba-tiba ada polisi nongol dari pohon kata dia. Cuman di Indonesia kata dia ada polisi nongol dari pohon. Lalu akhirnya polisi nyetop dia dan dia minggir dan berkata, Pak jangan tilang saya, tadi masih kuning. Saya tidak melanggar. Kata polisinya, kamu tahu kesalahan kamu? Enggak Pak, saya enggak salah, kata dia gitu. Tadi itu lampu merah, kata polisinya. Enggak Pak, saya lihat dengan mata saya sendiri. Itu tadi lampu kuning Pak. Lalu polisi yang ngomong suatu hal. Oke, sekarang kamu balik lagi ke lampu merahnya. Lihat sekarang lampu apa? Wah Pak Ridwan ngamuk saudara. Kalau saya sekarang ke sana Pak, ya udah pasti 100% lampu merah. Karena lampu kuning itu kagak lama, dia bilang kayak gitu. Emangnya lampu kuningnya nungguin saya, kata Pak Ridwan gitu. Jadi, wah akhirnya bertengkar dengan polisinya. Karena polisinya tetap nyuruh dia balik, lihat lampu apa. Dia ngomongnya pasti lampu merah, kalau sekarang tadi lampu kuning. Akhirnya berdebat, dia pukul polisi itu saudara. Gebuk-gebukan. Singkat cerita saudara, Pak Ridwan yang sudah pelayanan itu, yang sudah jadi hamba Tuhan itu masuk penjara loh saudara. Nah yang saya rada untung ya Pak, waktu zaman dulu tuh belum ada sosmed. Ya tahun 80 sih, kalau Pak Ridwannya masuk penjaranya zaman sekarang, lah ya wis bubar, ya kan heboh sejagat maya. Pendeta masuk penjara gebukin polisi. Saya bilang lumayan Pak, waktu dulu belum ada sosmed ya. Tapi tahun itu sudah pelayanan saudara, masuk penjara kenapa? Gak bisa kuasain emosi. Di penjara itu dia nangis lagi sama Tuhan, tapi untungnya nangis sama Tuhan. Ya, dia bilang Tuhan, kok aku jatuh lagi? Ini malu-maluin ya Tuhan. Kalau dulu saya memang belum kenal Engkau, terus saya jadi preman bla 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 ya nggak apa-apa. Ini malu loh Tuhan, aku sudah pelayanan, aku ini judulnya juga mau berangkat pelayanan. Gebukin polisi, betapa jatuhnya saya, betapa jauhnya saya jatuh kali ini. Tapi Tuhan ngomong, di penjara itu Tuhan ngomong, kamu itu harus ngalamin ujian. Karena kalau nggak ada ujian, kamu nggak tahu karakter kamu sudah berubah apa belum. Kamu cuman belum ada kesempatan aja marah-marah. Begitu dikasih kesempatan marah-marah, wah hajar langsung ya kan. Nah kadang ya itulah saudara, ujian itu adalah menguji kita apakah kita bisa menguasai diri kita di saat seharusnya kita bisa melepaskan amarah itu. Ya namanya ujian itu gimana sih, harusnya bisa tapi kita ngerem untuk gak marah. Nah itu namanya lulus ya. Nah jadi Tuhan ngomong kamu tuh waktu selama ini bukannya udah berubah,
Gak ada kesempatan marah aja. Kan kamu ke gereja, semua orang baik sama kamu. Nah, ini yang namanya ujian hidup, ujian karakter. Terjadi saat kamu ada kesempatan melakukan dosa, tapi kamu tidak berdosa. Nah, itu kamu harus berubah. Nah, jadi singkat cerita dia di penjara mungkin gak terlalu lama karena kasusnya kan bukan itu ya emosi doang. Jadi akhirnya dia keluar penjara dan saudara tahu, keluar penjara dia tetap kembali jadi hamba Tuhan. Nah, menurut saya kemenangan yang terbesar itu adalah apa sih? Saat dia itu kembali keluar dari penjara dan kembali ke ladang Tuhan. Menurut saya itu kemenangannya. Karena banyak orang yang kenal Tuhan, bertobat, lalu begitu jatuh dia malu untuk kembali. Malu untuk kumpul-kumpul lagi sama orang-orang Kristen karena saya udah jatuh, apa sih saya diomongin, apa sih saya dibenci, apa sih saya dikatain. Sehingga dia akhirnya nggak mau deket-deket Tuhan lagi. Udah, saya tinggalkan Tuhan, saya kembali ke kehidupan yang lama. Nah, kebanyakan orang kayak gitu kalau jatuh. Tapi ayat 23 sekali lagi kita katakan, tetapi aku tetap di dekat Tuhan. Sehingga memberi kesempatan kepada Tuhan untuk memegang tangan kananku. Sehingga dengan nasihatnya Tuhan menuntun aku dan Tuhan mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi saudara, kita gak pernah tahu. Kita berusaha untuk terus lulus dalam ujian-ujian hidup. Tapi satu perkara, kalau sampai kita jatuh, kalau sampai kita gagal, tetap di dekat Tuhan. Tetap nantikan tangannya yang menuntun kita dan nasihat-nasihatnya. Ya. Saudara-saudara tahu, saya juga akan share tentang diri saya sendiri ya, nggak adil cuman nyeritain orang lain. Saya juga lagi mengalami ujian dalam hidup kemarin ini pas Pak Ridwan datang, saudara. Jadi H-1 sebelum Pak Ridwan datang, H-1 ya. Saya itu ceritanya kena penipuan online, saudara. Ya. Saya itu kan rencananya mama dan tim akan berangkat ke Kalimantan untuk ngadain KKR di sana bulan depan. Saya nggak bisa ikut karena anak saya pada sekolah, pada ujian. Jadi nanti mungkin yang berangkat Freddy, saya dan anak-anak nggak ikut. Tapi saya itu dasarnya orangnya itu sebenarnya kalau ada orang pergi-pergi gitu itu semangat, saudara. Jadi waktu itu saya lagi baca Instagram, tiba-tiba ada promo tiket. Ada promo tiket Garuda. Sehingga waktu pas saya lihat itu, wah ini bagus. Karena tiket ke Kalimantan itu lumayan mahal. Jadi saya kira ngomong ke mama, ke Freddy, ini Garuda lagi promo. Yuk beli sekarang aja tiket untuk ke Kalimantannya. Saya nggak ikutan sebenarnya, tapi saya tuh seneng beli tiket, beli hotel. Saya tuh seneng, orang nggak tahu kenapa ya. Mungkin saya harusnya jadi travel agent tapi nggak jadi gitu ya. Jadi saya tuh seneng lah ngurusin tiket, ngurusin apa gitu. Nah jadi waktu ada promo tiket saya ngerasa yuk beli sekarang. Jadi akhirnya Freddy sama mama karena seringnya saya juga yang beli, dia menyerahkan kepada saya, udah kamu beli aja gitu. Akhirnya saya beli, saudara, tiket untuk ke sana dengan harga yang memang sangat murah karena saya gini, Garuda itu kalau lagi sale memang harganya bisa separohnya. Jadi waktu orangnya memberitahu harga dan sebagainya dan saya lihat agentnya juga followernya udah banyak dan saya juga sebenarnya udah ngecek di Instagram itu tidak ada kata-kata negatif. Jadi misalnya komen-komennya nggak ada yang ini penipuan, nggak ada. Jadi saya tuh percaya ya ini bener gitu loh. Sampai akhirnya sudah semuanya dilakukan dan yang lucunya lagi teman saya ada yang ngomong, Sof ini tiket-tiket kok lagi rada murah ya, kemarin mahal, sekarang ke Labuan Bajo kok cuma 1,5 juta. Jadi saya tuh ngerasa emang Garuda lagi promo gitu loh. Bisa tiba-tiba ada teman ngomong gitu ke saya, jadi ada konfirmasi kan kalau memang Garuda lagi flash sale. Jadi saya akhirnya oke, beli gitu. H-1 Pak Ridwan datang berarti saya lagi latihan musik. Lagi latihan musik tiba-tiba saya ditelepon sama agentnya. Dikatakan, Bu ini tiket sudah mau saya issued. Loh Pak kan dari siang saya beli, kenapa baru issued sekarang? Oh ya Bu nunggu antrian, oke. Saya issued tapi Bu kami butuh tambahan dana sebanyak 5 juta. Buat apa Pak? Karena untuk
vouchernya itu di redeem, didapatkan, itu harus ada deposit 5 juta lagi, nanti saya akan kembalikan ke ibu, bla bla bla. Saya bertanya, dia jawabnya tambah ngegas. Di situ saya tahu saya ketipu ini. Karena biasanya penipuan online itu seperti itu saudara ya. Saya pernah dengar pokoknya kamu deposit dulu, kamu bayar dulu, nanti tiba-tiba dia mintain perintil, ini itu tambahan, bodong. Aduh, saya itu latihan musik ya saudara, orang konsentrasi. Saya latihan musik galau banget, saya ketipu dan gak sedikit dong ketipunya, ya kan beli tiketnya gak cuma buat Mama dan Freddy dan tim, ya kan. Saya pusing kepala, aduh ini ketipu. Nah, saya pulang ke rumah, saya ngomong ke Mama dan Freddy, ngaku kita ketipu ini. Kita ketipu dan sampai sekarang saya belum nembak orangnya. Orangnya masih kirain saya nggak ngerti. Kita jebak aja. Nah, jadi akhirnya saya itu hari ininya galau, besok paginya saya tugas PW galau. Saya Pak Ridwan sore, nah Pak Ridwan sore itu saya tugas galau juga. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu lah pada ngerti nggak. Cuma pokoknya muka saya tuh jelek aja wis pokoknya pakai hari itu. Galau banget. Nah terus sampai ya saudara, saya sama Mama tuh ngomong, ini kita kalau kita kan akhirnya lapor ke bank, lapor ke polisi karena dari bank harus ke polisi untuk laporan juga karena harus itu kayak syarat gitu. Tapi di polisi kan cuma ditanyain kan saudara. Cuma ditanyain gimana kejadiannya, cuman catet gitu. Polisinya nggak berbuat apa-apa sih sebenarnya. Terus kita itu sangat ingin untuk mengetahui ini siapa sih yang nipu gitu. Mama dan saya sama-sama yuk cari pakai dalam tanda kutip jalan ninja. Kalau orang kira. Jadi kalau lewat kepolisian itu kan wah pasti jalannya kan kelok-kelok dan polisi juga nggak peduli sama kita, nggak sama kasus kita nggak peduli. Yuk pakai jalan ninja. Jadi sebenarnya saya sudah telepon salah satu teman saya untuk mengetrack nomor telepon penipuan itu karena dia tuh rada-rada pinter-pinter bodoh. Dia itu masih tahu kalau saya tuh percaya sama dia. Saya ngulur waktu untuk deposit yang 5 juta itu saya undur. Jadi dia tuh masih aktif nomornya dan sebenarnya kalau mau di track bisa. Lalu teman saya ngomong, orangnya di Batam gitu. Gimana? Mau diurus? Mau diteruskan? Kalau diteruskan nanti kita lanjutkan. Lalu malamnya saya dengar khotbah Pak Ridwan. Mama juga dengar khotbah Pak Ridwan. Lalu pulang dari sana, yuk kita beres-beres. Pulang dari persekutuan, kita beres-beres sama Tuhan. Lalu Mama sama saya sepakat ngomong, ya kita nggak mau pakai cara manusia. Kalau mau diteruskan mungkin ketemu. Tapi kan berarti kita pakai preman. Berarti nanti dia akan mungkin digebukin atau diapain itu gitu, pakai cara ninja lah. Lalu kita ngomong, iya ya, kita itu nggak boleh jatuh, nggak boleh kalah dalam ujian hidup. Waktu pas pulang dari persekutuan, akhirnya Mama sama saya menyerahkan kasus ini ke Tuhan. Tuhan, ampuni kalau kita kepikiran tadinya untuk gemes, ayo pakai cara yang preman aja. Tapi di khotbah Pak Ridwan kan dikatakan, orang Kristen itu ya nggak boleh pulang persekutuan terus nyetir mobil lawan arah, ya kan? Orang Kristen jangan sampai nyetir ugal-ugalan terus di belakangnya stikernya Yesus Juru Mudiku, ya kan? Dia ngomong selalu tentang, ayolah, apa yang kamu khotbahkan, apa yang kamu lakukan, income dan outcome harus sama. Jangan kamu punya double standard, jangan kamu punya standar yang dua. Oh kalau ini boleh, kalau ini dosa, oh tapi kalau ini nggak dosa, padahal dua-duanya dosa. Ya kan, jadi dari situ ya khotbah seperti itu tuh menemplak saya lah. Akhirnya saya, Mama, Freddy doa sama Tuhan menyerahkan kasus ini. Saya yang paling itu sih saudara, yang paling ya karena saya yang eksekusi melakukan ini kan pemesanan. Jadi saya yang paling merasa bersalah. Tapi Mama Freddy ngomong udah kita lepaskan. Kita jangan berbuat salah kedua kali.
Karena kalau kita udah salah sekali, karena ini kan salahnya saya karena tidak teliti, tidak berhikmat, ya kan, sampai ketipu. Tapi kalau kita melakukan pakai preman, ngejar dia apa, itu namanya salah 2 kali. Dan itu nanti kita nggak menang dalam yang ujian karakter itu. Jadi makanya kita bertobat. Nah, jadi saya saudara hari ini mau katakan, di dalam hidup ini banyak hal yang membuat kita tuh kayak gemes, pengen melakukan dengan cara kita. Tapi tadi lagu terakhir kan, dengan caranya di waktu yang tepat kita melihat dia jadikan semua. Jadi kita itu harus memang memakai cara Tuhan. Apapun yang terjadi. Jangan pakai cara kita, emosi kita, kegemesan kita, jangan. Karena ayat 23, marilah kita seperti Daud. Tetapi aku tetap di dekat Tuhan. Tuhan memegang tangan kananku. Dengan nasihatnya Tuhan menuntun aku dan kemudian Tuhan mengangkat aku dalam kemuliaan. Kalau kita pakai cara kita, pakai pikiran kita seakan-akan ngeblok Tuhan. Dia nggak bisa pakai caranya. Dia nggak bisa menasehati kita dan dia nggak bisa angkat kita dalam kemuliaannya. Tapi kalau kita mau menyerahkan ego kita, kekesalan kita, emosi kita gusruk taruhin ke Tuhan dan biarkan Tuhan bekerja, maka dia akan berkarya dalam hidup kita. Amin. Ya, jangan menyerah. Kalau sampai jatuh, ya bangun lagi. Kalau sampai gagal, coba lagi. Kalau sampai kita tidak mengerti, datanglah dekat dengan Tuhan dan dia akan menasehati kita. Amin. Saudara, suatu pengalaman itu adalah sesuatu hal sekolah, ya. Dan tergantung dari ujian kita itu lulus atau tidak, ya. Tadi ceritanya tentang kejatuhan dan kebangkitan, ya. Contoh yang dilakukan oleh Sofi tadi di dalam Alkitab juga ada. Contohnya siapa? Yaitu Petrus dan Yudas, ya. Kalau Petrus jatuh dan pada saat dia menyangkal Tuhan, itu di situ ada Yohanes loh. Ya. Yohanes tahu persis pada saat dia nyangkal Tuhan. Karena pada saat Tuhan Yesus itu diadili, ya. Itu Petrus ada di situ, dia masuk di tempat itu bersama dengan Yohanes. Dan berdiamnya, kerumun-kerumunnya barengan. Jadi dia tahu persis kalau Petrus tuh nyangkal Tuhan tuh, Yohanes tahu persis. Tapi dia mau bangkit. Saat itu dia menyesal, lalu dia tetap mengadakan komunikasi dengan murid-murid yang lain. Akhirnya dia lepaskan diri perasaan yang dikatakan malu. Dia murid yang pernah ngomong, aku mau mati buat Tuhan. Gak tahu dia nyangkal, malu banget. Dan tapi dia melepaskan rasa itu dan dia datang kepada Tuhan, mendekatkan diri. Akibatnya dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Beda dengan Yudas. Yudas juga jual Tuhan Yesus. Dosanya hampir sama. Ya, dosanya sama. Tidak mau mengaku Yesus. Bertobat enggak? Yudas bertobat. Nyesel enggak? Nyesel dia. Dia bilang, uangnya tak kembalikan. Aku berdosa menyerahkan orang yang tidak bersalah. Itu dia benar-benar bertobat loh. Bertobat, uangnya dikembalikan. Ya kan? Benar bertobat dia. Tapi apa yang dilakukan? Kesombongannya. Dia tidak mau kembali. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur tadi. Dia tidak mau kembali. Dan apa yang dilakukan? Gantung diri. Kalau saudara tanya, Yudas jadinya diampuni enggak, Bu? Kalau menurut saya ya pasti tidak menjadi penghuni surga. Tapi kenyataannya nanti lihat kalau kita di surga Yudasnya ada di mana, ya. Itu buktinya
Orang kalau tidak mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, melepaskan semua kesombongannya, dia malu. Aku yang jual, kalau aku balik lagi ke 11 murid, apa kata mereka? Mungkin aku bisa dibunuh, mungkin aku bisa dibenci. Dia malu. Malu itu sombong. Belajar mau mengakui kesalahan, ya. Kalau saudara tanya, jadi rugi? Ya rugi, 20.400.000. Itu bukan uang sedikit, ya. Ya saya merasakan eman-eman ya. Uang 20.400.000 terbang, ya. Tapi kalau saya mikirkan lagi, apalagi sudah dapat firman kemarin waktu dari Pak Ridwan, saya bilang, udahlah Tuhan, kita sudah minta ampun, ya sudah, uangmu ini biarlah engkau yang akan mengajar kami, ya. Memang ada harga yang harus dibayar, ya. Saudara, Petrus harga yang dibayar apa? Melepaskan segala kesombongannya, ya. Belajar saudara, di dalam kejatuhan apapun, belajar untuk kembali kepada Tuhan, duduk diam dan mengatakan aku salah, gitu, ya. Saya pernah mendengarkan suatu kesaksian dari seorang hamba Tuhan, ya. Anaknya, dia punya anak laki. Anaknya ini senang sekali mainan-mainan. Suatu saat dia diberikan mainan robot-robotan, itu mainan yang bisa dibongkar gitu. Tapi sebetulnya dia itu dibelikan sesuatu barang yang tidak perlu dibongkar. Ya. Tapi karena dia tuh sering kali seneng kalau mainan dibongkar-bongkar, dia dibelikan mainan sama papanya, dikatakan gini, nak, ini barang sudah bagus, ya, ini barang harganya mahal, jadi ini papa hadiahkan buat kamu, jangan dirusak, ya. Tapi dasar ini anak sering kali seneng bongkar-bongkar, dia mikir ini barang kok bisa begini ya, rahasianya di mana? Dibongkar saudara, akhirnya itu barang yang harganya mahal, tidak bisa balik tidak bisa dia nata lagi, nggak bisa, jadi rusak barang itu, dan barang itu barang yang sangat mahal. Apa yang dia lakukan? Dia tidak mau buang barang itu. Dia nunggu papahnya sampai pulang. Nah, dia tunggu papahnya sampai pulang dan dia katakan, papa, aku salah. Ya. Papa sudah bilang ini gak boleh dibongkar-bongkar, tak bongkar. Dan sekarang rusak barangnya. Ada yang putus, disambung gak bisa, dan rusak berat. Saya minta maaf dan minta ampun. Papanya tuh mau marah, mau mukul dia karena begini, aku sudah bilang ini harga mahal, aku sudah bilang jangan dibongkar-bongkar, ternyata ini anak gak taat, ya. Tapi karena ini anak itu mau mengaku kesalahannya di depan papanya peluk, dia bilang, memang nak, papa rugi karena ini harga mahal. Tapi papa lebih suka dengan nilainya kamu mau mengakui kesalahan kamu. Nilainya lebih tinggi daripada harga yang papa harus bayar. Orang tua saja seperti itu, ya. Apalagi Tuhan. Tuhan lebih menilai saudara dan saya daripada pertobatannya, lebih daripada segala sesuatu. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, ajar kami terbuka di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan.
Karena mau tidak mau, tidak ada satupun yang kami boleh katakan di hadapan-Mu bahwa kami adalah orang benar, kami adalah orang istimewa, kami adalah orang yang bisa melakukan segala perkara. Terima kasih ya Tuhan, buat kami mempunyai hati hineni dalam segala sesuatu. Perubahan karakter jauh lebih bagus daripada semua pengorbanan kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan akan semua dan semuanya dalam persoalan yang kami hadapi Tuhan. Dimanapun juga kami berada, kami datang saat ini kepadamu. Kami membawakan semua masalah dan persoalan kami. Banyak perkara yang kami hadapi Tuhan. Keruatan dalam rumah tangga, masalah keuangan, masalah anak-anak, masalah perekonomian kami. Kadang-kadang dagangan kami lama sekali gak laku-laku. Engkau tahu juga Tuhan akan pergumulan-pergumulan dari setiap kami yang jadi karyawan, tekanan-tekanan yang ada, pekerjaan yang numpuk. Saat ini kami mau persembahkan semua kepadamu. Engkau akan buka jalan, Engkau akan menjawab doa tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar semua doa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini juga kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu keadaan bangsa dan negara kami saat ini. Kami minta hikmat yang berasal daripada-Mu, roh kebijaksanaan daripada-Mu buat Bapak Presiden kami dan semua jajaran pemerintah untuk dapat menggerakkan roda pemerintahan sampai garis akhir. Kami berdoa saat ini Tuhan, semua orang-orang, oknum-oknum, organisasi apapun yang ingin menghancurkan bangsa ini, Bapak, Engkau yang akan membongkar semua kedok-kedok mereka, sehingga benar-benar Tuhan akan terbongkar semuanya, sehingga apa yang ingin mencelakakan bangsa ini dapat terbongkar dan tertangkap. Bapak, selamatkan bangsa kami, selamatkan negara kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, Engkau yang akan memulihkan keadaan perekonomian dari bangsa ini Tuhan. Biarlah benar-benar roda pemerintahan, perekonomian akan berjalan sekalipun tidak bisa berjalan dengan lancar, tapi biarlah pelan-pelan tapi tetap maju Tuhan. Kami berdoa pada saat ini, resesi yang terjadi di mana-mana, segala barang-barang menjadi naik saat ini. Bapa, kami berdoa biarlah kami diberi kemampuan untuk dapat mengatasi dan menjadi manusia-manusia yang dibedakan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini juga ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami minta daya tahan tubuh yang baru yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima daya tahan tubuh yang baru, sehingga semua apapun yang saat ini ada dan merajalela di bumi Indonesia maupun di dunia, kami minta di dalam nama-Mu kekuatan yang dari surga, daya tahan tubuh yang ilahi memasuki dalam sel-sel tubuh kami, sehingga kami mengalami suatu kekuatan daya tahan tubuh. Apapun yang Kau izinkan terjadi di dunia ini, tidak akan satupun yang berani menjamah tubuh kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, kami mau menyerahkan akan dunia ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah terjadi lawatan di mana-mana Tuhan. Kami percaya lawatan akan terjadi. Kami sangat percaya ada perkara yang ajaib.
Terima kasih untuk semuanya. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami, dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Pengurapan ini jatuh ke mata kami, ke telinga kami ya Tuhan, ke bibir mulut kami dan ke hati kami. Lakukan apa yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Biar kami berjalan dalam jalan-Mu. Kau lepaskan kami dari segala malapetaka dan semua yang tidak baik dalam hidup kami dihancurkan. Kau berkati tangan kami Tuhan, biar merupakan tangan yang diurapi, sehingga benar-benar tangan kami adalah tangan yang berkenan di hati-Mu untuk melakukan semua pekerjaan, dan apa yang kerjakan hari ini semua diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kaki kami juga menjadi kaki yang diberkati Tuhan, sehingga perjalanan kami menjadi berhasil hari ini, karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati saudara semuanya.